Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo anak-anakku yang tersayang, yang soleh dan solehah. Nah, di pertemuan kali ini, saya, Miss Tami, akan menjelaskan tentang materi bab 2, kelas 8 tentunya, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, langsung saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kenapa sih kita harus berdoa? Nah, supaya dalam kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu. Nah, selain itu juga dengan berdoa ini berarti kita mengembangkan satu sikap takwa kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat menelaah kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat mengaitkan hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, yang ketiga, diharapkan juga siswa dapat menganalisis makna setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Selanjutnya, kita akan coba dengarkan sejenak pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah mendengar rekaman suara tersebut, coba kalian jelaskan apa saja sih isi atau kandungan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa aja yuk kira-kira? Coba silakan dijawab. Nah, setelah kalian jawab, kita koreksi ya.
Tapi sebelum itu kita belajar dulu. Yang pertama kita akan belajar tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu, sistematikanya yaitu ada dua ya. Yang pertama itu sebelum perubahan, sebelum amandemen, dan yang kedua itu sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan atau setelah amandemen. Nah, sebelum perubahan ini, itu yang pertama tuh ada pembukaan. Pembukaan kedua-duanya antara sebelum dan sesudah itu masih sama ya, ada pembukaan. Yang kedua, di sebelum perubahan itu masih ada batang tubuhnya, tapi ketika perubahan itu sudah tidak ada lagi yang namanya batang tubuh. Jadi yang setelah perubahan itu langsung jatuh ke pasal-pasalnya. Kemudian yang sebelum juga ada penjelasan, tapi di perubahan amandemen itu tidak ada lagi penjelasan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan dan penjelas. Sedangkan yang sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 21 bab, 37 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, amandemen ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, urgent. Urgent ini penting ya buat kalian ketahui bahwa perubahan yang dilakukan dengan adendum yaitu perubahan dengan tetap mempertahankan naskah asli. Jadi, tidak heran jika naskah tersebut masih dijumpai dalam naskah-naskah sebelum amandemen. Jadi, itu kalau misalkan kalian suka atau pernah buka buku undang-undang, pasti nanti itu ada kalau misalkan ada perubahan dalam suatu pasalnya itu, nanti ada ada tanda bintangnya di atas itu. Kalau bintangnya 1 itu berarti amandemen yang pertama. Kalau bintangnya 2 berarti amandemen kedua, dan sampai dengan bintang yang keempat itu berarti amandemennya yang keempat, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, kira-kira antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan itu saling berhubungan tidak ya? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah naskah proklamasi yang dibacakan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, coba kalian bandingkan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira ada nggak sih persamaannya? Atau kedua-duanya apakah berbeda? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, di dalamnya proklamasi dan pembukaan, terdapat tidak persamaan atau hubungan antara isi keduanya? Nah, apakah benar proklamasi kemerdekaan memiliki hubungan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apakah ada keterkaitannya? Yuk kita lihat. Let's go. Nah, hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki
4 alinea, yaitu alinea yang pertama itu pernyataan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang ditentukan dan mempertegas bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur. Yang alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi. Nah, ini penting juga nih diketahui sama anak-anak juga bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan uraian terperinci dari kalimat proklamasi, sehingga pembukaan dan proklamasi merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi, pembukaan itu merupakan amanat dari proklamasi. Jadi, antara pembukaan dan proklamasi itu ada hubungannya. Hubungannya tuh erat karena pembukaan itu merupakan amanat dari yang namanya proklamasi. Pinter. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembukaan membuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pasal-pasalnya. Kok bisa? Apa ya alasannya? Coba jelaskan alasannya kalau kalian tahu. Nah, penting nih. Jadi, alasannya adalah dalam pembukaan terkandung kaidah-kaidah atau fundamental, atau biasanya disebut dengan start fundamental norm, bagi penyelenggara negara. Jadi, kaidah tersebut menjadi dasar disusunnya pasal-pasal dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. Ya, tepat sekali. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat azas falsafah negara atau Pancasila, azas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Nah, selanjutnya pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pokok kaidah negara fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara itu dibentuk. Jadi, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai hukum tertinggi di Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Nah, penting juga nih buat anak-anak ketahui bahwa pembukaan menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. .
Nah, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain yang pertama ada pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada tujuan negara. Yang ketiga ada dasar negara Pancasila. Lalu ada kedaulatan rakyat, berarti tandanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya ada cita-cita nasional, yaitu ada di alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Selanjutnya yang terakhir ada pernyataan kemerdekaan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan atau revolusi. Nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, memiliki yang namanya nilai universal dan nilai lestari. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan undang-undang adalah nilai-nilai luhur yang sifatnya itu universal dan lestari. Maksudnya apa sih? Nah, universal itu sendiri mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menunjukkan penghargaan terhadap HAM merupakan salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Nah, sedangkan lestari mengandung makna bahwa sebuah negara mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oleh karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan landasan dalam penegakan perjuangan kemerdekaan dan selama pembangunan bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan mampu menampung dinamika dan permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kita akan belajar yang namanya makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini mengartikan bahwa ada 2 dalil yang dipakai. Dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi, perjuangan bangsa Indonesia ini atau rakyat Indonesia pada zaman dulu, atau zaman sebelum kemerdekaan ini, mereka tuh sudah mempunyai keinginan untuk melepaskan diri dari para penjajah, sehingga mereka itu bisa hidup dengan merdeka. Nah, sedangkan dalil objektif ini merupakan tekad bangsa untuk merdeka dan menghapus penjajahan di muka bumi. Selanjutnya, di alinea kedua, dengan bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, apa sih maksudnya? Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia itu bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bentuk bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Nah, kita semua adalah satu keluarga besar, yaitu bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Berdaulat mengandung arti sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan makmur menghendaki bahwa negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Selanjutnya di yang ketiga, nah, ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maksudnya adalah adanya pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, bahwa kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa karunia, rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, yang terakhir ada alinea yang keempat. Nah, ini berisi tujuan negara dan dasar negara. Tujuan negaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa chat di kolom komentar atau kalian bisa add in my Instagram @tamipbi or email di utami f370@gmail.com. Jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton video ini. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share juga boleh, dan jangan lupa untuk di subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak, semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila saya masih sangat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya juga sambil belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bab berikutnya.